Halo semua, kembali lagi bersama Jadi Toys, dan kali ini kita akan tes lagi jarak terbang drone Hubsan S Pro Refine di Jembatan Suramadu, di mana pada saat menggunakan versi baterai standar bisa terbang sampai dengan 7 km atau 14 km pulang pergi. Nah, bagaimana pada saat kita menggunakan baterai plus ini yang besarnya 5000 mAh, apakah bisa lebih dari 7 km? Oke, langsung saja kita one key take off. Ya. Oke. Kita langsung naikkan. Ya. Kita arahkan ke arah kamera dulu. Kemudian kita atur pengaturan kamera di 4K 30 fps ya. 4K 30 fps, mantap ya. Oke, langsung kita record. Dan langsung saja kita majukan drone Hubsan S Pro Refine. Ya. Kita terus majukan. Wow, anginnya lumayan cukup kencang ya. Dan saya agak berteduh sedikit. Jadi apakah bisa untuk drone Hubsan S Pro Refine menggunakan baterai 5000 mAh bisa lebih dari 7 km? Oke, saya sambil mundur ya. Sambil mundur. Ya. Dan sambil berteduh biar tidak panas HP dan kameranya. Oke. Mantap. Untuk hasil video dari Hubsan S Pro Refine ini bisa agan-agan lihat sendiri. Ini sudah di jarak 300-an meter, ketinggian 61. Kita arahkan sedikit ke kanan. Iya. Sedikit kanan lagi. Wow, keren banget ya. Keren banget memang kualitas kamera drone harga yang seharga motor ini ya. Oke, kita terus majukan. Kalau ini bisa lebih dari 7 km, wow, keren banget ya. Keren banget. Oke, 100 meter saja saya kira cukup. Ya. Kita arahkan antenanya dengan benar. Kita terus majukan. 700 meter. Oke. Kita arahkan naik lagi ya sampai 120 meter saja maksimal. Biar mengurangi gangguan sinyal juga. Oke, 16, 17, 18, 19. Oke, kita naikkan sedikit lagi. Ya, sudah cukup. Dan ini masih menggunakan speed normal ya. Kita gunakan speed normal saja dengan kecepatan terbangnya 10 meter per detik ya. 1 km. Ya, kita terus majukan. Memang mantap untuk drone Hubsan S Pro Refine ini. Dimana sepertinya untuk harga Hubsan S Pro Refine ini sudah turun ya, karena memang sudah keluar lagi Hubsan S2, dimana sama saja spesifikasinya semuanya sama saja, yang bedakan hanya kameranya, dimana kameranya yang Hubsan S2 itu sudah menggunakan sensor Sony 1 inch ya, 1 inch. Kalau ini masih belum ya, masih 1/1.3. Oke, 1,3 km. Apakah bisa sampai dengan ataupun lebih dari 7 km? Ya. Baterai masih 95%, masih aman, sangat aman sekali. Kita terus majukan. Oke, ada peringatan. Ya. Jadi ada peringatannya ya di Hubsan ini, dan di sini juga ada histogramnya, di mana histogramnya juga menunjukkan masih aman. Jadi tidak terlalu cerah ataupun tidak terlalu gelap. Jadi mantap. 1,7 km. Wow. Jadi kita teruskan saja. Jadi untuk drone-drone yang mungkin sebagian kita review, memang ada yang dijual dijual di Indonesia, adapun ada yang tidak dijual di Indonesia ya. Biasanya sih kebanyakan kalau yang kita review dijual di Indonesia, itu pun kalau ada yang distributornya yang import ya. Jadi ini juga saya beli sendiri langsung dari Cina, jarak 2 km ya. Jadi pas di tengah-tengah itu 2,5 km ya, di tengah-tengah antara tower 1 dan tower 2. Kita teruskan. Jadi kalau misalkan agak pagi, kondisi di Jembatan Suramadu agak gini ya, agak ada embunnya ataupun ada awannya ya. Jadi kurang jelas ya. Kalau sekarang sudah sekitar jam 9, jam 10-an sudah lebih terang ya untuk ininya, untuk view-nya. Kabut maksudnya ya, kabut bukan awan, kabut ya. Ya.
Jadi kita teruskan, FPV masih lancar jaya. Di jarak 2,4 km kita terus majukan. 2,5 km. Dan kemarin sudah pernah saya review juga di Gunung Agung, di mana untuk Hubsan Espro Refine ini memang maksimal ketinggian hanya 800 meter ya, bukan 5.000 meter. 5.000 meter itu adalah ketinggian maksimal saat take off. Jadi misalkan kita naik ke puncak gunung yang tingginya 5 km, jadi itu tidak bisa ya take off ya. Jadi seperti itu maksudnya, bukan ketinggian maksimal 5 km. Jadi saya keliru kemarin ya. Saya kira ketinggiannya 5 km. Oke, jadi dengan jarak ketinggian 800 meter, jadi untuk agan-agan yang mau coba puncak gunung ya setidaknya harus kurang dari 800 meter dari puncak gunung baru bisa melihat view puncak gunungnya menggunakan drone Hubsan Espro Refine ini, ataupun drone Hubsan lainnya ya. Seperti drone Black Hawk 1 yang baru itu bisa sampai 800 meter juga. Satu-satunya drone harga 3 jutaan yang dibekali sensor Sony dengan resolusi 4K 30 fps ya, Hubsan Black Hawk 1. Oke, jarak 3,1 km. FPV masih lancar jaya, jadi ada harga, ada kualitas tentunya ya. Dan ini menggunakan sistem transmisinya ini ya, transmisinya Hubsan sendiri, beda seperti DJI ya. Jadi namanya beda dengan DJI. Dan ini sudah versi yang terbaru Hubsan Espro Refine, sedangkan yang untuk yang Black Hawk 1 itu masih menggunakan versi 2 ya, kalau tidak salah, ini versi 4. Oke, kita terus majukan. Kita santai ya, masih menggunakan speed normal 3,5 km. Wow. Jadi kita terus majukan. Ya. Majukan terus. Kita arahkan sedikit ke kanan biar tidak terhalang tower nanti ya. Pada saat ke arah sana, biar tidak terhalang tower ya, kita arahkan sedikit ke kanan. Oke, jadi arahkannya hanya sedikit saja ya, biar tidak terhalang tower pada saat sudah melewati Pulau Suramadu. Kita terus majukan, arahkan sedikit ke kanan, sedikit lagi. Oke, saya kira cukup. 3,9 km, sebentar lagi 4 km. Ya, 4 km. Apakah sanggup lebih dari 7 km ya? Kita lihat saja. Masih hampir 60% perjalanan. 4,1 km, baterai 84%. Jadi masih aman. Kita sudah terbang sekitar 7 menitan. Jadi pada saat tes durasi terbang untuk Black Hawk 1 bisa 36 menitan. Untuk Espro Refine ini mungkin kurang ya dari 36 menit ya. Jadi kita lihat saja. Masih 84%, masih sangat-sangat lama. 4,4 km. Ya, sebentar lagi mau sampai ya di Pulau Madura. Oke, jadi tentunya dengan harga yang cukup jauh ya selisihnya antara Hubsan Espro Refine ini dengan Hubsan Black Hawk 1, pastinya untuk part atau komponen yang digunakan pastinya juga kualitasnya berbeda ya. Tapi dengan harga 3 jutaan Black Hawk 1 itu, Hubsan Black Hawk 1 sudah sangat-sangat luar biasa ya. Satu-satunya baru saat ini yang drone harga 3 jutaan menggunakan sensor Sony 4K 30 fps yang tadinya masih dipegang oleh C-Fly Arno SE ya. Satu-satunya harga drone harga 3 jutaan tapi masih 2K yang C-Fly Arno SE. Sedangkan Hubsan Black Hawk 1 sudah menggunakan 4K 30 fps dan sensor Sony. Oke, sebentar lagi nyampai 5 km. 5 km, wow. Dan ini sebentar lagi kita sampai di Pulau Madura. Ya, arah antena harus benar-benar pas. Karena kalau arah antena agak sedikit menyimpang, pastinya untuk jarak juga tidak akan bisa jauh ya. Oke, 5,1 dan kita sudah berada di Pulau Madura guys. Ya, jadi lintas ini ya, lintas kabupaten. Oke, 5,3 km. Ya, kita terus majukan. Sudah agak mulai
patah-patah, tapi untuk sinyal remote control dan sinyal FPV masih lancar ya, masih agak sedikit patah-patah. 5,5 km, baterai 79%, masih aman, masih aman. Kita serongkan sedikit lagi, ya. Oke, dan sudah agak patah-patah ya guys. Kita terus majukan. Ini sudah menggunakan update firmware terbaru juga. Oke, dan ini bisa Anda lihat, untuk ini merupakan jalanan yang menghubungkan ataupun yang mengarah ke jembatan Suramadu ya, dari Pulau Madura. Kita terus majukan. 5,9 km. Oke, 6 km. 6 km. Ya. 6 km. Kita terus majukan. 6,1 dan sudah agak patah-patah. FPV saya coba arahkan ataupun antena dengan benar. 6,2. Baterai masih banyak ya, baterai masih 76%. 62 km. Ulangi, 6,3 km. Ya. Kita terus majukan. Ya. Kita terus majukan terus. 6,4 km. Angin sudah mulai sangat kencang ya. Kencang banget. 6,5 km. Oke. Apakah bisa sampai lebih ataupun lebih dari 7 km? Baterai masih sangat awet baterai ya. Baterai masih sangat awet. Masih 74%, masih aman banget. Jadi puas banget ya. Puas banget ya menerbangkan drone Hubsan Explorer Van ini. 6,7 km. Oke, 6,8 km. Dan sinyal WiFi dan sinyal remote masih ini ya, masih full semuanya. Semuanya masih full. 6,9 km. Dan kita teruskan, baterai 72%, masih aman. 7 km. Wow. Ini kita teruskan terus. Autel sudah jauh ya, DJI jauh ya, dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama sudah jauh ya kalau jaraknya ya. Oke. 7,2 km. Baterai 71%. Mantap ya, rekor ini ya, rekor. Apakah bisa sampai 10 km? Kita coba teruskan. 7,3 km. Dan ini merupakan drone aerial ya, satu-satunya yang baru saya terbangkan. Lebih dari 7 km. Ini sudah mau ke 7,5 km. Mantap, baterai 70%. Maju terus ya. Majukan terus. Kita majukan terus. Ya. Oke. Dan sudah lost ya, sudah lost akhirnya. 7,5 km. 7,6 ya. 7,6. Kita coba cancel return to home-nya. Kita coba cancel dulu return to home-nya, apakah bisa? Apakah bisa cancel? 7,6 km. Oke, sepertinya stuck ya. Stuck. Oke. 7,5, kita putar lagi, kita putar coba. Kita putar lagi. Ini sudah putus-putus parah ya. Ini baterai masih 68%, masih sangat aman sekali. Dan di FPV sudah stuck. Ya, sudah stuck. Saya sudah jauh sekali ya, 7,5 km ya. Sudah stuck. Jadi FPV sudah stuck, tidak bisa lagi. Kita return to home saja. Ya. Oke, jadi rekor ya. 7,6 km. 7,6 km. Ini kita tunggu. Kita tunggu. 67% baterai, FPV masih
stuck, tapi untuk jarak dia sudah berkurang. Ya, masih stuck ya. Untuk jaraknya masih stuck. Oke, FPV masih stuck. Kita tunggu 7,2 km. Wow, rekor ya ini guys, rekor baru kali ini saya menerbangkan drone di jarak 7,5 km ya dari posisi saya start. Satu-satunya drone aerial ya, drone aerial yang bisa sampai 7,5 km. Jadi untuk Autel dan DJI dengan harga yang sama masih kalah ya, kalah jauh ya. Kalah jauh dengan Hubsan. Jadi mungkin Hubsan ini karena memang untuk yang perlu diperbaiki adalah after sales-nya ya. Mungkin yang banyak yang mengeluh after sales dari Hubsan ini karena mungkin di Indonesia masih belum ada distributor resmi yang mengambil ini Hubsan, merek Hubsan ini. Padahal Hubsan ini bagus sebenarnya, bagus. Sayangnya yaitu masih belum ada distributor ya. Jadi saya harap next ke depan ada distributor yang mengambil ataupun menjual merek Hubsan, sehingga drone Hubsan ini juga bisa bersaing ya, tidak kalah dengan drone merek DJI ataupun merek Autel. Oke, ya. Wow, angin kencang banget. Hari ini kencang banget. Baterai 61%, jadi masih santai saya. Masih santai. FPV sudah live lagi. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan Pulau Madura. Ya. Jadi 7,5 km guys. Jadi kalau PP 15 km ya. Jadi real. Jadi memang maksudnya mungkin jaraknya itu 15 km PP mungkin ya. Pulang pergi, dan baterainya memang cukup. Ini baterai masih 60%. Jadi dengan baterai versi plus ini 5000 mAh puas banget ya. Ini sudah terbang 16 menitan kita terbang. 16 menitan kita terbang dan bisa agak-agak lihat sendiri masih 59%. Jadi masih sangat-sangat lama ya. Dan ini angin cukup kencang, apalagi di pantainya ataupun di lautnya ya, tengah lautnya. Di pinggir pantainya saja kencang seperti ini, apalagi di tengah lautnya. Jadi bisa agak-agak bayangkan. Dan kita sudah mulai meninggalkan Pulau Madura ya. Kita akan kembali ke Pulau Jawa ya. Dan untuk pemandangannya luar biasa bagus ya dari atas ini, dan menggunakan kamera Hubsan S Pro Refine di mana sudah 4K 30 fps dan dengan menggunakan sensor Sony kualitas yang mantap ya, saya bilang tidak kalah dengan drone DJI ataupun Autel. Dan untuk kualitas kameranya ini sama seperti drone DJI Mini 3 Pro ya. Jadi kualitas kameranya sama. Yang bedakan DJI Mini 3 Pro itu bisa mode portrait gimbalnya. Kalau ini juga bisa mode portrait tapi crop ya, sama seperti drone lainnya termasuk DJI selain DJI Mini 3 Pro ataupun Mini 3 ya. Jadi yang lainnya sama crop juga, tapi tetap kualitasnya juga bagus karena kualitas dari hasil 4K kemudian di crop. Mungkin untuk kualitasnya jadi 2K ya. Jadi 2K ataupun Full HD, dan itu masih bagus kualitasnya. Oke, mantap ya. Jadi untuk agan-agan yang mau membeli Hubsan S Pro Refine ini, silahkan. Mungkin kalau di Indonesia belum ada, silahkan langsung beli di marketplace luar ya. Jadi banyak mungkin yang menjual saat ini. Tapi sekarang sudah ada yang Hubsan S2 di mana sistemnya sama, tapi mereka bilang sama ya, tapi saya sendiri belum mencoba. Mereka bilang sistemnya sama, dari spesifikasinya hanya membedakan kameranya saja. Kameranya dengan sensor 1 inch pastinya jauh lebih bagus daripada ini ya, jauh lebih bagus. Oke, jadi mending beli Hubsan S2 dibandingkan dengan S Pro Refine ini. Tapi untuk yang mau S Pro Refine ini pun sudah sangat-sangat bagus ya, karena harganya mungkin sudah turun karena sudah keluar S2. Jadi tunggu aja, nanti kalau beberapa bulan lagi mungkin akan turun lagi mungkin ya. Oke. Ya, jadi keren banget, tajam banget untuk hasil kameranya. Jadi suasana di
Jembatan Suramadu juga keren banget ya. Keren banget. Ini kita sudah terbang hampir 20 menit, baru 19 menit ya. Dan angin sangat kencang ya. Kencang banget. Pastinya untuk Hubsan H-Pro Refine ataupun Hubsan Blackhouse 1 ya, dengan memiliki bodi dan motor yang sama, pastinya kuat ya dengan angin yang kencang seperti ini. Angin yang kencang, baik itu pun di pantai, di pegunungan, itu kuat karena motornya brushless dan agak besar ya, motor brushlessnya kuat ya. Oke, kita tunggu saja. Keren banget ya pemandangannya ya. Jadi tidak kalah dengan pemandangan dari luar negeri ya. Untuk Jembatan Suramadu ini keren sebenarnya ya, mantap ya. Nanti akan saya posting juga di sosial media. Jadi jangan lupa juga follow juga baik itu pun TikTok, Instagram, kemudian Facebook, dan sekarang ada lagi Snack Video ya. Karena ada yang menggunakan nama Jatim Toys di Snack Video dan menguntungkan dirinya sendiri, padahal saya sendiri capek-capek membuat konten, capek memikirkan konsep, kemudian seperti inilah, panas-panasan, beranginan, capek ngedit dan lain sebagainya. Kok dia enak-enaknya dengan gampang-gampangnya menggunakan nama Jatim Toys dan mengupload semua video-video Jatim Toys ya. Jadi akhirnya saya buat sendiri, dan saya buat juga ini Jatim Toys ya, akun Jatim Toys. Jadi namanya Jatim.Toys di Snack Video. Oke. Sekarang masih di jarak 3 km, baterai masih 43%. Seandainya bisa sampai 8 km saja. Ini masih belum menggunakan antena penguat sinyal ya. Jadi contohnya antena Yagi ataupun parabola ini masih belum ya. Masih polosan 7,5 km. Dan ini saya belum tahu karena yang mana pastinya ini pasti menggunakan WiFi 5 GHz untuk FPV-nya. Tapi saya yang nggak tahu yang mana, yang kanan atau yang kiri. Saya juga kurang paham. Pastinya ada salah satu. Makanya kalau saya gunakan antena Yagi ataupun antena parabola yang kurang pas, pastinya nanti tidak sesuai dan tidak bisa jauh ya. Karena saya pernah mencoba menggunakan antena Yaginya DJI ya. Saya coba kedua-duanya jaraknya malah pendek ya. Dengan posisi yang sama, jaraknya malah pendek, dan itu saya hanya masih mencoba. Jadi belum saya upload. Dan hasilnya pendek ya. Akhirnya memang tidak cocok ya. Jadi antena Yagi ataupun antena parabola yang kurang pas ya dengan antena ini. Jadi kita juga harus tahu dan paham mana yang 5 GHz antenanya, mana yang 2,4 GHz. Karena ini sistem kabel, di mana untuk receivernya yang dari transmitter dari kamera dan receivernya yang ada di remote controlnya ini kemudian terkoneksi ke HP. Jadi kita harus tahu juga mana yang menggunakan sinyal WiFi 5 GHz, mana yang 2,4 GHz ya. Oke, kita sudah terbang di 22 menit ya, baterai 36% ya. Jadi ini mungkin agak cepat habis baterainya karena anginnya kencang. Jadi tergantung angin juga untuk durasi terbang ya. Durasi terbang tergantung angin juga. Kalau angin kencang seperti ini tentunya cepat menguras baterai. Masih di jarak 1,9 km dan saya masih sangat santai ya. Sangat-sangat santai karena sebelum-sebelumnya juga pernah yang mengalami lebih stres dari ini ya. Oke, jarak 1,7 km di baterai masih 34%. Jadi pada saat tinggi seperti ini, kita coba naikkan lagi kameranya. Iya. Oke, kita turunkan sedikit drone-nya. Apakah bisa? Ya, bisa ya. Bisa kita turunkan. Wow, keren banget ya. Mantap, keren banget ya. Keren banget untuk hasil videonya. Dan ini memang untuk pengaturannya masih standar semua. Masih standar semua, dan pengaturan bisa menggunakan log juga. Cuman dengan pengaturan standar saja sudah sangat bagus ya. Jadi saya tidak perlu lagi menggunakan yang log ini ya. Fitur lognya. 1,3 km. Ya. Kita teruskan. Dengan baterai yang 5000 mAh tentunya puas banget terbangnya. Oke. Dan untuk Hubsan Blackhawk 1 juga sama ya. Jadi ada dua versi untuk Hubsan Blackhawk 1. Ada yang versi standar di mana mendapatkan dua baterai 3200 mAh ya, 3 jutaan. Dapat dua baterai. Kemudian
sensor Sony 4K 30 fps ya. Jadi semoga saja ada yang distributor yang baik yang mau mendatangkan Hubsan Black Hawk 1 dengan harga 3 jutaan ya. Kita tunggu saja. Kemudian versi plusnya juga mendapatkan dua baterai, satu 3200 mAh dan satunya 5000 mAh, yang pastinya harganya mungkin ya naik ya, bukan 3 jutaan, mungkin jadi 4 jutaan ke atas ya, karena memang untuk harga baterainya juga lumayan mahal. 700 meter, oke, kita turunkan. Wah, keren banget ya, keren banget, mantap ya, keren banget untuk hasil video di FPV-nya saja keren gini, apalagi aslinya ya. Oke, mantap. Kita sambil turunkan, sudah di jarak 500 meteran, kita sambil turunkan pelan-pelan. Ya, mantap. Rekor ya, ini rekor 7,5 kilometer dan PP jadinya 15 km baru ini ya. Saya menerbangkan drone aerial dengan jarak maksimal 7,5 km. Ya, kita terus sambil turunkan dan saya sambil maju saja. Oke, manakah drone-nya? Ya. Oh, itu dia. Kita cancel saja return to home-nya. Kencang banget ya. Wow, kencang banget. Ya. Kita majukan. Oke. Jadi kencang banget pada saat RTH-nya. Lebih kencang daripada saat kita terbang sana. Oke, mantap. Ya. Bagus banget ya, kualitas kameranya keren banget ya. Oke, jadi seperti itulah hasil pengetesan drone S-Pro Refine menggunakan baterai 5000 mAh, di mana kali ini kita rekor ya. Jadi saya rekor terjauh menerbangkan drone aerial, di mana bisa menerbangkan sampai dengan 7,5 km atau 15 km PP ya. Dan anginnya kencang banget ya, kencang banget ya. Drone-nya sampai kayak gini, bisa kalian lihat. Oh, wow. Oke, jadi demikianlah video kita kali ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan komen video ini. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Jatim Toys. Oke, terima kasih. Wow, kencang banget anginnya. Mantap. Kita turunkan lagi dikit. Ya. Oke, sip, mantap.